Duh, Kyoko di mana ya? Dari tadi belum datang atau telat atau lupa. Aduh, tunggu deh di WA dulu. Selamat pagi teman-teman. Ya, dari tadi di mana? Sebenarnya aku dari tadi sudah di sini sih, Yen. Tapi karena ada teman yang baru datang, aku ajak bicara sebentar. Dan dia menceritakan tentang pengalaman Paskah kemarin yang seru. Oh, Paskah kemarin? Pasti seru lah ya. Nah, hari ini kita akan merayakan sesuatu yang seru juga. Tapi sebelum itu, kita mau menyambut Voltagers dulu. Shalom Voltagers! Selamat datang di ibadah online Voltage. Kami sangat bersyukur dapat menyambut Voltagers di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Dan untuk kalian yang baru pertama mengikuti ibadah online Voltage, kami mengucapkan Welcome home! Dan kalian boleh mengisi form yang tertera di layar. You guys are also invited to join CG Kids, kelompok sel yang akan membantu teman-teman bertumbuh dalam Tuhan bersama dengan keluarga seiman. Dan buat teman-teman yang mau dibaptis, baptisan diadakan tiap minggu setelah ibadah Voltage. Dan kalian bisa mendaftar terlebih dahulu di Info Center Eagle Kids. Persembahan adalah bagian dari penyembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui scan barcode atau mentransfer ke nomor yang tersedia. Dan sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Kau berkati kami Tuhan, dan terima kasih hari ini kami sudah bisa memulai ibadah Voltage. Urapi, berkati kami semua Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Shalom Voltagers! Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Come on! La la la, la 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 la, katakan la la la, la 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 la. Kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal. Dikala sedih, dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu
ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, kan sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. 1, 2, 3, go! La la la, hey, la 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 la, la la la, la 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 la. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Beri kemuliaan terbaik buat Allah kita. Sama kita goyang buat Tuhan, come on. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready for the jump? Jump, jump, jump. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar kutuk kata firman-Mu yang telah firmanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui
dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Go. Oh, 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 oh. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah oh, oh. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hey. Beri gue yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Teman-teman Voltagers bisa dipersilakan untuk duduk. Kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu ada dekat denganmu. Kami rindu jamahanmu Tuhan. Kami rindu lawatanmu. Kami haus urapanmu Tuhan. Shidiara raya rabase, shidiara baya raba, shidiara raya raba raya raba, shidiara raya karaba kaya rabase, shidiara raba 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 raba. Penuhi kami, lawat setiap kami Tuhan. Kau perlu kami, kau jamah kami dengan urapanmu. Shidiara raba ya rabase, shidiara ya Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan dengan lembut, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Lebih lagi katakan, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend. My best friend, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, my best. Angkat kedua tanganmu dan katakan, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, I love you, I love you, Holy Spirit, my best
katakan Holy Spirit, my best friend. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. My best friend Holy Spirit, our best friend Holy Spirit, you are welcome here. Kami undang Engkau, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi karena kami tahu kami tak bisa hidup tanpa-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi dengan cara yang kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Voltagers. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya. Nah, hari ini kan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah bulan April kemarin kita ada memperingati Jumat Agung, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari maut, memberikan kita hidup yang baru. Menjadikan kita manusia baru. Manusia lama kita sudah mati, kita menjadi manusia yang baru, yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan hari ini kita nggak bisa selalu menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak punya pribadi yang satu ini. Namanya Roh Kudus. Kan hari ini kan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar udah tugas kudus sudah selesai. Aku mau kembali ke rumah Bapakku. Aku mau kembali ke rumahku. Lalu tinggalin kita semua. No, tapi Tuhan Yesus itu juga mau menyiapkan rumah buat kita. Setiap kita yang percaya. Dan bukan hanya itu. Tuhan Yesus naik ke surga. Supaya dia bisa mengutus rohnya di dalam kita. Kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 18 dikatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tidak dalam rupa anak manusia. Tapi rohnya yang diutus untuk menyertai kita. Jadi Tuhan Yesus itu akan kembali kepada kita bukan sebagai manusia lagi. Tapi sebagai roh, supaya kita semua bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus. Rohnya sendirilah yang diberikan kepada kita. Amin. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang begitu jauh, bukan sesuatu yang begitu asing, tapi Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang begitu dekat dengan kita. Dia tahu kita sedih, dia tahu kita sakit, dia tahu kita terluka, dia tahu kalau kita kesepian. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita gak perlu lagi merasa sendiri karena ada pribadi Allah yang dinyatakan itu, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga adalah a life-giving spirit. Dia adalah roh yang memberikan kehidupan. Terbukti, waktu dunia baru dijadikan, dunia masih gelap dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Membuat kehidupan dan keindahan di bumi. Kalau misalnya kita masih merasa dunia kita itu gloomy. Ingat, ada Roh Kudus yang membawa kehidupan. Yang mengubah duniamu yang gloomy menjadi dunia yang begitu indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau misalnya kita lihat juga di Perjanjian Lama, Roh Allah itu memberikan kuasa kepada banyak tokoh Alkitab ya. Salah satunya adalah Yusuf. Ketika Yusuf itu dipenuhi oleh Roh Allah, dia bisa menafsirkan mimpi. Dia memberkati banyak orang karena dia dipenuhi Roh Allah. Lalu ada juga Bezaleel. Ketika Bezaleel dipenuhi Roh Allah, dia seorang seniman ya. Dia dipenuhi Roh Allah, dia bisa membuat benda-benda indah yang ada di dalam tabernakel. Kalau misalnya tanpa Roh Allah, dia hanya seniman biasa. Gak akan bisa membuat benda-benda yang begitu indah, begitu memberkati banyak orang di dalam rumah Tuhan. Lalu ada sekumpulan orang, ada banyak orang yang dipenuhi Roh Allah. Yang akhirnya mereka menulis sejarah, mencetak sejarah.
dari sudut pandangnya Tuhan. Gimana dunia ini dijadikan dari sudut pandang Tuhan? Apa yang akan terjadi? Apa yang Tuhan rindukan terjadi di dunia ini? Mereka adalah para nabi, orang-orang yang dipenuhi Roh Allah, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Lalu teman-teman semua, di Perjanjian Baru, kita kan hidup di Perjanjian Baru ya. Bukan berarti kalau di Perjanjian Lama terjadi hal-hal seperti itu, mukjizat-mukjizat, sesuatu yang besar, sesuatu yang supranatural gitu. Zaman sekarang, wah Kak, itu gak relevan. Siapa bilang? Di Perjanjian Baru itu kita bisa lihat ya, kita bisa flashback dari zaman Perjanjian Baru. Sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga. Ya hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia menyampaikan pesan penting kepada murid-muridnya. Dan ketika pesan penting itu tertulis di dalam Alkitab, itu artinya relevan sampai hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan itu adalah untuk kita juga murid-murid Yesus. Ya, kita sama-sama buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang sudah mendapatkannya, boleh katakan Oke, Kak Jen dengar suara teman-teman semua. Kita sama-sama baca dengan suara yang keras. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Ya, di sini ada beberapa yang Kak Jen highlight. Di ayat ini ada beberapa kata, bukan kata, frase yang Kak Jen highlight. Yang pertama adalah menerima kuasa. Lalu di sini ada dikatakan Roh Kudus turun menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kenapa Kak Jen highlight ini? Karena ini tuh seperti buat Kak Jen secara pribadi, ini seperti special mission. Jadi kalau misalnya ada film-film gitu ya, kayak ada misi-misi gitu. Ini tuh seperti special mission buat kita orang percaya, gak peduli umurmu berapa. Yang bukan hanya untuk sebagai orang Kristen, bukan hanya jadi orang yang diselamatkan aja, tapi kita bisa menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu bukan cuma di wilayah yang sempit. Tapi firman Tuhan katakan ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Bukan hanya di wilayah yang sempit tapi sampai ke ujung bumi. Katakan ujung bumi. Tapi kita gak bisa kerjakan itu sendiri teman-teman. Sulit, kita masih hidup dalam daging. Kita masih punya keinginan-keinginan daging. Kita gak bisa lakukan special mission ini sendirian. Kita butuh Roh Kudus. Kekuatan kita terbatas. But the Holy Spirit give us a special empowerment, special power to do His task. Bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita, bukan kepintaran kita. Kita bisa mengerjakan misi yang diberikan Tuhan Yesus. Tapi karena kuasa dari Tuhan. Amin. Lalu bagaimana caranya kita bisa menerima Roh Kudus? Kak, gimana caranya aku bisa terima Roh Kudus dan aku bisa mengerjakan misi itu? Kakak mau kasih 3 simple point buat teman-teman semua. Dan 3 simple point ini benar-benar simple. Jadi gak ada alasan, aku gak bisa Kak, itu terlalu rumit, itu terlalu berat, aku gak bisa lakukan. Enggak. Ini adalah hal-hal yang sangat amat bisa dilakukan. Gimana caranya menerima Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu? Kita sama-sama lihat di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama dengan suara yang sangat keras. Oke? 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kamu tinggal di situ ya, kata Tuhan Yesus. Kamu kembali ke Yerusalem, kamu tinggal di situ dan nantikanlah janji Bapa. Karena Bapa akan segera menggenapi janjinya kepada setiap kamu. Poin yang pertama adalah menanti-nantikan Roh Kudus. Menanti-nantikan itu seperti apa ya? Menantikan itu nggak sama seperti menunggu. Menantikan itu tidak sama kayak nungguin teman. Ya kalau nggak datang ya udah gitu. Atau nungguin hadiah dari mama papa gitu. Kalau nggak datang, kalau nggak dapat ya sudah gitu. Enggak. Menanti-nantikan itu ada proses menunggu. Tapi bukan menunggu. Karena menunggu itu belum tentu menantikan. Kalau menantikan sudah pasti menunggu. Jadi menantikan itu apa? Menantikan itu adalah menunggu dengan hati yang penuh kerinduan dan dengan ekspektasi, dengan pengharapan untuk bisa digenapi. Jadi kalau misalnya kamu menantikan sesuatu tuh, menantikan teman misalkan untuk datang. Kamu teleponin temennya, udah di mana? Kok belum datang ya? Kamu bisa mondar-mandir, aduh di mana ya temanku ini, janjiannya kan jam 3 tapi jam segini belum datang. Nah itu menantikan, teleponin lagi, chatting. Nah itu menantikan. Dan kita bisa menerima Roh Kudus ketika kita menanti-nantikan Roh Kudus itu. Oke? Jadi bagaimana para rasul, murid-murid Yesus pada saat itu ada di Yerusalem, mereka pergi ke Yerusalem. Di sini dikatakan seperjalanan Sabat. Nanti kita baca ya, gimana murid-murid Yesus menanti-nantikan Roh Kudus. Kita buka aja deh, Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Teman-teman perhatikan supaya teman-teman tahu gimana para rasul dan murid-murid Yesus ini nungguin banget, bukan nungguin aja tapi menantikan Roh Kudus. Di sini dikatakan judulnya Rasul-rasul menanti-nanti. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka itu gak hanya nungguin, sebenarnya ya, mereka gak nungguin pun, ya udah gitu. Mereka kembali lagi ke pekerjaan mereka sebelumnya, sebenarnya ya udah, gak masalah. Hidup akan berjalan seperti yang seharusnya sebenarnya. Tapi mereka memilih untuk apa? Mereka memilih untuk bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Karena mereka tahu janji Tuhan kepada mereka tentang Roh Kudus itu berharga. Roh Kudus itu pribadi yang berharga, teman-teman. Kak Jen mau cerita sedikit waktu dulu masih kecil. Kak Jen itu juga dulunya adalah anak Eagle Kids. Jadi Eagle Kids itu waktu itu sering mengadakan baptisan Roh Kudus di ibadahnya. Lalu juga diadakan di retret. Satu hari di retret, Kak Jen tuh melihat teman-teman semua di kanan kiri depannya Kak Jen itu sudah terima Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa lidah, mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka mereka berbahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Rasanya Kak Jen tuh, Tuhan aku juga pengen, aku udah ikutan baptisan BRK udah berkali-kali. Ikutan baptisan Roh Kudus itu berkali-kali, tapi aku gak dapet Tuhan. Di saat itu, retret itu, Kak Jen gak dapet apa-apa. Enggak, Kak Jen nangis itu bukan karena dijamah Tuhan. Kak Jen tuh nangis
Rasanya tuh karena aduh teman-temanku kok seneng banget ya bisa di jamah Tuhan seperti itu. Aku kok enggak ya gitu loh. Lalu setelah pulang dari retret itu, Kak Jen ngomong sama Tuhan kayak gini. Tuhan, pokoknya aku pengen sama kayak teman-temanku. Aku pengen ngerasain yang namanya di jamah Tuhan kayak teman-temanku. Kak Jen berdoa kayak gitu. Di jamah Tuhan, baptisan Roh Kudus, terima Roh Kudus, belum. Lalu akhirnya Kak Jen memutuskan untuk setiap pulang sekolah. Waktu itu Kak Jen tuh pulang sekolah itu di sekitar jam 3 siang. Setiap pulang sekolah, sebelum les, sebelum ngerjain tugas, Kak Jen itu ambil waktu di rumah. Jadi karena rumahnya Kak Jen tuh 3 lantai dulu. Di lantai 3 itu adalah tempat di mana kegiatan keluarga berlangsung. Di lantai 2 itu benar-benar ruangan kosong, nggak ada apa-apa. Benar-benar kayak tempat yang tidak digunakan sama siapapun gitu. Baru di lantai paling bawah itu adalah tempat untuk orang tua bekerja. Kak Jen ambil waktu karena Kak Jen malu sama mama sama papa. Kak Jen ambil waktu ke lantai 2 sendirian di tempat yang kosong itu. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang rada spooky, tapi ya itu kan cuman kayaknya ya. Tempat yang sepi, yang gak ada siapa-siapa. Gelap karena lampunya itu remang-remang. Kak Jen di situ berdoa sama Tuhan setiap pulang sekolah. Tuhan Yesus, aku mau terima Roh Kudus. Aku rindu terima Roh Kudus. Aku rindu di jamah Tuhan. Kak Jen lakukan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai di satu titik, di satu saat teduh. Kak Jen di jamah Tuhan, Kak Jen nangis, gak tahu karena apa. Hati Kak Jen tuh rasanya lega, hati Kak Jen tuh rasanya penuh. Kak Jen menerima yang namanya Roh Kudus, Kak Jen merasakan rasanya di jamah sama Roh Kudus. Itu namanya menanti-nantikan. Ketika kita benar-benar datang sama Tuhan dengan penuh kerinduan, datang sama Tuhan dengan pengharapan, itu menanti-nantikan. Hari ini bagi teman-teman yang belum terima Roh Kudus, ayo nanti-nantikan dia. Oke? Poin yang kedua, tadi kan sudah menanti-nantikan ya. Yang kedua, percaya bahwa kita akan menerima Roh Kudus. Percaya bahwa kita akan menerima Roh Kudus. Tadi kan dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah janji Tuhan. Ada satu hal loh yang Tuhan itu gak bisa lakukan. Tuhan itu gak bisa lalai sama janjinya. Artinya kalau Tuhan itu sudah berjanji, Tuhan pasti genapi. Kalau Tuhan menjanjikan Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya, artinya itu termasuk kepadamu juga. Orang percaya, sekalipun mungkin usianya masih 9, 10. Detik di mana engkau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupmu secara pribadi, Roh Kudus pun akan tercurah dalam hidupmu. Amin. Nah, kepercayaan seperti ini yang membawa para rasul itu akhirnya kembali ke Yerusalem, lalu berkumpul di situ, berdoa di situ, bersekutu di situ. Minta Roh Kudus, itu yang membuat mereka itu sungguh-sungguh menginginkan Roh Kudus. Dan karena mereka punya rasa percaya, mereka punya trust bahwa Roh Kudus itu pasti tercurah untuk mereka. Gak apa-apa, aku tinggalin pekerjaanku dulu sebentar. Gak apa-apa, sebentar aja sampai Roh Kudus itu datang. Aku menyingkir dulu dari kehidupan permainanku. Gak apa-apa, Roh Kudus itu tercurah buat aku. Aku gak apa-apa mengesampingkan waktu main gameku dulu. Waktu chattingan sama temen dulu. Karena apa? Karena mereka tahu Roh Kudus itu adalah janji yang akan digenapi. Dan sayang sekali kalau misalnya dilewatkan. Amin. Itu yang kedua, mereka percaya bahwa kita akan menerima Roh Kudus dan teman-teman pun
Mari sama-sama kita percaya bahwa setiap kita, person by person, dimanapun Anda berada, teman-teman berada, kalian akan menerima Roh Kudus. Amin. Poin yang ketiga, 3 poin ya. Poin yang ketiga, menerima dengan iman. Menerima dengan iman. Kita sama-sama buka di Lukas 11. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Sudah ketemu? Wah, Kak Jen dengar kata-kata, sudah gitu ya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Teman-teman bisa perhatikan Kak Jen bacakan buat teman-teman semua. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. 12. Atau jika ia minta telur, ia memberikan kepadanya kalajengking. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jelas ya? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Itu adalah hatinya Bapa. Hatinya Bapa yang mau memberikan Roh Kudus kepada setiap anak-anaknya. Jadi iman kita itu ditaruh seperti demikian. Gak mungkin dong Tuhan gak kasih aku kalau aku minta. Aku pasti terima. Hari ini aku pasti terima. Iman yang demikian. Roh Kudus itu sudah ada di dalamku. Itu imannya. So, 3 poin ini bukan poin yang terlalu sulit untuk dilakukan. Poin menanti-nantikan. Poin percaya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Dan yang ketiga, poin menerima dengan iman. Itu bukan hal yang terlalu sulit untuk dilakukan teman-teman. Kita bisa, kita semua bisa untuk lakukan setiap hari. Dan kita pasti terima Roh Kudus itu. Amin. Sekali lagi ya, Kak Jen mau ajak kita baca ayat yang tadi, yang pertama di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ada di belakang ini ya. Tapi ini pakai bahasa Inggris. Kita baca pakai bahasa Indonesia ya. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Amin. Yes. Kita akan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di mana? Dimanapun kamu berada. Itu adalah ujung bumimu. Ketika nanti kamu dewasa, kamu pergi ke luar negeri. Jadikanlah mereka murid Kristus. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Amin. Amin. Ayat ini bukan cuma buat para rasul teman-teman. Boleh tutup Alkitabnya ya. Ayat ini bukan cuma untuk para rasul pada saat itu. Bukan hanya untuk orang dewasa. Bukan hanya untuk orang-orang yang sudah di atas 17 tahun. No. Tapi ketika Roh Kudus turun atas kita, kita pun bisa menjadi saksi Kristus di masa kecil kita, di masa muda kita, bahkan sampai masa tua kita. Kalau gereja kita itu punya visi membangun 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Kita pun bisa sejak masa muda kita, sejak sekarang, kita membangunkan bagi Tuhan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Karena apa? Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa dari Roh Kudus. We are God's top agent sampai ke ujung bumi. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Kak Jen percaya sama seperti kisah dalam Kisah Para Rasul hari ini dimanapun Anda berada, teman-teman berada. Kita sedang berhimpun ya. Walaupun kita di tempat yang terpisah-pisah, kita sedang berhimpun, kita sedang menanti-nantikan Roh Kudus. Dan hari ini Roh Kudus rindu untuk menjamah, memperbaharui
memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kuasa bagi kita. Bagian kita cukup terima Roh Kudus dengan iman. Amin. Oke. Syakara bataka nama yara lapa yara lapa yara lapa yara lapa yara. Syakana nama yara lapa yara lapa. Yes. Oh come Holy Spirit. Say I love you Holy Spirit. I love you Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Angkat tanganmu dan katakan, for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hari ini Kak Jen mau tanya, siapa voltagers yang rindu untuk dijamah Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus? Boleh di tempat masing-masing angkat kedua tangannya. Boleh sama-sama angkat kedua tangannya. Hari ini Roh Kudus rindu untuk masuk dalam hidupmu, menjamah engkau, mengubahkan engkau dan memberikan kuasa kepadamu. Kita cukup terima ya. Kita cukup terima dengan iman. Amin. Ikuti doanya Kak Jen ya. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya Roh Kudus tercurah atasku. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepadaku untuk menjadi saksi. Aku terima Roh Kudus. Aku undang Roh Kudus masuk dalam hidupku, berperkara dalam hidupku, menjamahku, memakai aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berbahasa lidah. Syakara lapa taka nama yara lapa yara lapa taka nama yara lapa yara lapa taka nama yara lapa yara lapa yara lapa yara lapa. Syakara la 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 la. Syakara da 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 yara lapa taka nama yara lapa yara lapa. Syakara da 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 da. Syakara da 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 da. Syakara lapa yara lapa taka nama yara lapa yara lapa. Syakara da 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 pa 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 pa. Syakara da 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 da. Yara lapa taka nama yara lapa yara lapa. Syakara lapa yara lapa yara lapa yara lapa. Syakara da 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 pa yara lapa yara lapa yara lapa yara. Penuhi, penuhi, penuhi setiap anak-anak Tuhan. Penuhi setiap anak-anak. Syakara lapa yara lapa taka nama yara lapa. Syakara da 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 da. Yang lemah dikuatkan,
see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your empower. Thank you for your love. Never ending love. Hari ini Tuhan, kami merasakan rasa utuh yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kami rasa penuh yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kami siap menjadi God's top agent sampai ke ujung bumi. Menjadi bagian dalam penggenapan visi 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid sejak masa muda kami. Berperkaralah ya Allah Roh Kudus, kami akan jaga hidup kami sedemikian rupa. Sejak masa kecil kami melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sama-sama angkat kedua tanganmu Voltagers. Hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Kasih karunia yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menjaga hidupmu. Sehingga engkau tidak akan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Arahan dan tuntunan Roh Kudus itu yang menyertai engkau. Membuat hidupmu berbuah-buah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Buah yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami terima Tuhan. Berkat yang terbaik dari Tuhan itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you, Voltagers.